We got the future, burning the past, good and the bad, making it last. We are what I want and I want what I already got. When you come through the room, I know that you know if you fall, I won't be there. Let's light up like the moon. Yeah, we take it off, make it even brighter. Halo semuanya, nama saya Cindy Kartika Putri dari Matematika Angkatan 2020. Halo semuanya, saya Messi Jirita dari Matematika 2020 juga. Baik, usaha kita namanya Pezen atau panjangannya itu pecel frozen. Nah, di sini tuh kita ngejual pecel lele. Itu ada lele, ada ayam tulang lunak yang divakum pakai vakum sealer. Jadi bisa tahan lama di dalam freezer itu bisa sampai 3-6 bulan seperti itu. Nah, jadi untuk teman-teman yang kepo gitu ya sama IG-nya, kalian bisa aja buka @pezen_bpn. Di situ kita harganya tuh terjangkau banget gitu ya, mulai dari 20.000 sampai 50.000 kayak gitu. Ya, jadi kalian tinggal ngegoreng aja gitu. Di ayamnya juga sudah ada sambelnya. Jadi kalian bisa makan ayamnya itu sama daging sama tulangnya juga. Jadi kan biasanya tulangnya tuh nggak bisa dimakan kayak gitu. Ya. Baik, saya tuh awalnya diajakin sama Misi. Nah, di sini awalnya produknya cuma lele. Nah, tapi karena waktu itu lelenya lagi nggak panen, jadi kita kepikiran buat bikin produk yang jangka panjang, itu ayam. Nah, karena ayam itu sudah banyak, jadi kita cari alternatif yang jarang dijual gitu atau belum ada di Balikpapan, yaitu ayam tulang lunak. Jadi kita menciptakan ayam tulang lunak itu supaya kita bisa makan ayamnya itu sampai tulangnya juga ya gitu. Oke, jadi aku nambah dari Cindy ya. Awal dari kita tuh pengen bentuk pecel frozen itu kan kita ngeliat gitu. Itu waktu itu kan lagi COVID ya, awal-awal COVID gitu. Nah, itu kan kita cari peluang gimana produk apa sih gitu kan yang bisa dipesan gitu ya. Dan itu kan pas saat itu kan kita lagi social distancing gitu kan. Nah, jadi kita bisa menggunakan produk ini gitu ya untuk mengurangi gitu ya intensitas masyarakat untuk keluar rumah gitu. Jadi karena kan itu bisa disimpan gitu ya, disimpan di freezer itu bisa sampai 6 bulan dan itu juga rasanya tetap enak kayak gitu. Dan dari situ kita ngebuat usaha ini kayak gitu. Dan di situ juga kebetulan ada lomba yang bisa kita ikutin kayak gitu. Sehingga produknya itu kita bisa jalani lagi gitu dengan modal yang diberikan oleh lomba tersebut kayak gitu. Baik, selama berwirausaha ini kita awalnya produksinya sedikit, terus kan kita ikut lomba ya. Nah, alhamdulillahnya di lomba ini kita menang, dapat pendanaan. Nah, di dananya ini kita pakai buat beli bahan baku. Jadi produksi kita itu bisa lebih banyak daripada sebelumnya. Yang biasanya kita produksi sebulan sekali, karena pendanaan ini kita bisa produksi seminggu sekali atau 2 minggu sekali gitu. Dan pencapaian terbesar kita gitu ya, itu kita bisa mencetak gitu ya, maksudnya kita tuh bisa mengemas, memproduksi gitu ya 50 kg dalam waktu 1 pekan kayak gitu. Ya, cara kita bagi waktu ini kita nentuin 1 hari di dalam 1 minggu untuk kita produksi gitu, karena kita dari prodi yang berbeda-beda, terus waktu kuliahnya juga beda-beda, jadi kita punya kesibukan masing-masing yang itu tuh nggak sama semua orang, jadi kita harus nentuin kesepakatan sama gitu. Mungkin bisa tambahin ya. Jadi kan kita kemarin tuh juga kan kita nggak bisa nentuin gitu, misalnya kita tuh pengen hari apa gitu. Nah, kita ambil jalan tengahnya gitu, kita ambil weekend gitu di hari Minggu gitu. Nah, di 1 minggu full itu kita benar-benar kayak ngeluangin waktu dari misalnya dari jam 1 sampai jam 6 gitu ya, itu benar-benar buat produksi aja gitu ya, karena kan kita ngeproduksinya sekali banyak kayak gitu kan. Ini kita keuntungan kita juga sebagai produk yang produksi itu kita bisa produksi itu cuma 1 kali gitu ya, dan itu bisa di stok gitu ya untuk beberapa pekan ke depan atau misalnya untuk 1 pekan itu gitu. Nah, dari situ gitu ya kita bisa menentukan dan bisa membagi waktu antara usaha dengan kuliahnya. Jadi kendala terbesar gitu ya, pertama yang pasti tadi ya waktu gitu ya kan, karena kan kita untuk memproduksi itu kan kita butuh waktu. Dan yang kedua, kita tuh pernah gitu ya, satu waktu itu tuh lelenya itu kecil-kecil gitu, lelenya kecil-kecil, dan itu bukan atas kemauan kita gitu kan ya, itu kan sudah terjadi gitu ya, udah takdir gitu ya. Jadi kayak
lelenya tuh kecil gitu, dan dari situ itu tuh mulai berkurang gitu konsumen karena merasa oh lelenya kok mengecil gitu ya, padahal kita dari budidayanya gitu, budidayanya udah kecil gitu, dan dari situ kita langsung inisiatif gitu ya untuk mengisinya tuh dengan misalnya yang awalnya itu isinya 4 gitu ya, kita jadi 5 karena gitu. ukurannya kecil-kecil gitu. Karena Jadi ukurannya biar kecil. sepadan, yang biasanya 4 gitu. Nah selain itu, selain waktu gitu ya, kita juga ada kendala di tim gitu ya, pastinya kan kita ini kan kepalanya berbeda-beda gitu ya, orangnya banyak gitu, standarisasinya banyak gitu. Nah dari situ kita ada distract gitu ya, mungkin pasti tengah-tengah gitu ya, mulai memunculkan ide gitu ya, misalnya dari pelaporan dan sebagainya macam, pasti ada kendala di situ gitu. Karena kan kita usahanya ini sama-sama gitu ya, pasti ada pergesekan di antara kita-kita kayak gitu sih. Jadi kalau solusi sendiri gitu ya, kita kan ngelihat lagi gitu ya, kalau misalnya kendalanya adalah waktu gitu ya, ya kita cari gitu ya waktu yang sama-sama bisa gitu. Kalaupun gitu ya, kalaupun misalnya nanti di tengah-tengah gitu ya, kita tuh ada yang nggak bisa nih, salah 1 atau 2 orang, kita tetap jalan gitu. Karena kan yang bisa tuh 3 orang tuh. Nah kita bisa lihat gitu, dari mayoritas yang bisa kayak gitu. Karena kan kalau misalnya mau ngikutin jadwal terus gitu, itu nggak bakal dapat gitu. Jadi kayak yang bisa gitu kan, yang bisa langsung produksi gitu. Nah di situ kita bisa menemukan solusinya sama-sama gitu. Mungkin nanti yang mengedarkan ke toko-toko siapa gitu kan ya. Nah dari situ kita bisa lagi gitu untuk yang kedua gitu ya. Kita yang tadi ya kendalanya di mungkin di membudidaya itu kan, lele itu nggak selamanya itu tuh bakal besar terus gitu. Pasti ada lele itu yang pertama gagal panen, atau misalnya panennya kecil-kecil, atau misalnya panennya itu lama kayak gitu, itu pasti ada gitu ya kendala di situ. Nah dari situ kita inisiasi gitu ya, kita siasati dengan ya kita mencari pembudidaya lain gitu yang pertama gitu ya. Lalu yang kita udah terlanjur beli nih udah kecil-kecil gitu, nah itu kita inovasikan gitu, kita misalnya isi dengan lebih banyak lagi gitu ya dalam satu pack kayak gitu. Nah jadi customer tuh nggak kecewa gitu sama produk kita kayak gitu. Dari kendala yang ketiga gitu ya, yaitu antara anggota tim gitu ya, sumber daya manusia itu kan pasti ada gitu ya, distract gitu. Misalnya aku dengan Cindy gitu kan ya, kita kan pasti ada agak gesekan gitu. Nah itu pasti kita selesaikan gitu ya, dengan ya kita selesaikan sama-sama gitu. Karena kan kalau usaha ini kita tuh harus bisa mengesampingkan egoisme kita gitu. Karena kalau misalnya kita tuh mau ikutin kemauan kita terus gitu ya, itu ya usahanya tuh lain usaha sama-sama gitu, jadi usahanya milik masing-masing gitu. Nah karena kita ini usahanya sama-sama, ya berarti kita cari jalan keluarnya sama-sama gitu. Misalnya kita kendalanya paling sering itu karena waktu gitu ya, kita tuh sampai kena kayak susah gitu ya, sampai pernah nggak produksi gara-gara kita mau UAS, kita sibuk mau UAS, jadi itu sempat berhenti seminggu atau 2 minggu kayak gitu. Nah akhirnya minggu depannya kita evaluasi lagi, karena itu beberapa orang yang nggak bisa, jadi kita akhirnya mutusin buat yang bisa aja. Nah, nanti yang bisa datang ini membackup tugas yang nggak datang itu gitu. Jadi kita tetap bisa produksi, kita tetap bisa berjualan kayak gitu. Jadi nggak ada kendala lagi di situ gitu. Nah, perlu kita tahu juga gitu ya, kalau misalnya usaha gitu ya, itu jangan mau ngikutin maunya kita terus kayak gitu, maunya teman-teman kita terus, karena kan di situ di sisi lain kita tuh memuaskan customer kayak gitu. Kita ada customer yang perlu kita itu puasin gitu ya, kemauannya mereka gitu. Nah dari situ kita bisa ngelihat gitu ya, apa sih kurangnya dari usaha kita gitu. Di situ kita juga buka gitu ya, kritik dan saran gitu. Nah pasti kan ya di kritik itu ada sesuatu yang kayak gitu. Masukan yang kita, oh iya ternyata kita tuh perlu perbaiki ini loh. Kita itu nggak sadar kalau misalkan oh ternyata ini tuh kurang maksimal di sini gitu. Waktu itu kan juga pernah gitu kan ya, ada yang kayak komen gitu, lelenya agak bau gitu. Nah dari itu kita pas pakai jeruk nipisnya itu kita banyakin gitu, dan ya pokoknya hal-hal yang teknis gitu ya, itu kan pasti ada kritik-kritik di dalamnya. Nah kritik itu yang membangun usaha gitu. Jadi kalau misalnya ada kritik gitu ya, itu ya nggak apa-apa kayak gitu, karena memang kalau nggak ada kritik ya kita nggak tahu gitu kesalahan di produk kita tuh gimana. Itu proses aja sih gitu. Apalagi produksi kegiatan kita tuh juga sudah berlangsung lumayan lama, jadi kayak harusnya gitu masalah-masalah simpel itu bisa diatasi segera gitu. Oke, yang paling keuntungan yang paling aku rasakan itu adalah pengalaman gitu ya, pengalaman. Dan pengalaman itu kan nggak semuanya di tempat lain gitu kan, kalau materi gitu, kalau uang kan kita mungkin bisa dapat tempat lain gitu, tapi kalau pengalaman gitu ya, pengalaman yang bener-bener kayak kita tuh kan kemarin tuh alhamdulillah gitu ya, kita tuh terdanai gitu kan. Nah dari situ pengalamannya banyak banget gitu, dan kita bisa mengetahui gitu ya, apa sih kekurangan gitu ya dalam misalnya berusaha gitu ya, karena ini kan kita tuh belum menjalani kehidupan kita masih sebagai mahasiswa gitu. Nah nanti dari bekal yang kita punya ini gitu ya, di mahasiswa berusaha pada saat kita jadi mahasiswa
mahasiswa itu kita bisa terapkan gitu ya nanti ke kehidupan kita setelah lulus jadi mahasiswa gitu. Jadi kita tuh nggak muluk-muluk kita cari kerja tapi kita bisa menciptakan peluang usaha yang baru, bisa merekrut banyak anggota juga gitu. Nah terus kita juga bisa kenal sama orang-orang yang hebat kayak kakak tingkat kita yang sudah berkecimpung di situ lebih lama dari kita, terus ketemu dosen-dosen yang suportif banget ngedukung kita. Kalau misalkan kita lagi produksi nih, dosennya nanya, kalian ada produksi nggak? Sini saya promosikan dari dosen kayak gitu sih. Dan kita juga ada kedatangan gitu ya dari orang-orang eksternal gitu ya, orang-orang yang hebat banget gitu, orang-orang yang berwirausaha sejak lama, yang lebih hebat gitu, yang lebih banyak pengalamannya, mereka mau gitu ya untuk berbagi pengalaman mereka itu kepada kita. Dan dari situ nggak cuma pengalaman aja yang aku dapat gitu ya, tapi ada ilmu gitu ya, di situ ada pengalaman, ilmu sama keuntungan relasi gitu. Jadi kalau misalnya nanti di depan kita ke depannya kita butuh seseorang gitu, kita udah ada nih karena ada relasinya gitu. Dan yang terakhir ya, kita tahu gitu kalau kita jualnya pasti ada keuntungannya, yaitu berupa uang gitu ya. Jadi keuntungannya itu ada materi gitu ya, ada ilmu, ada pengalaman dan relasi gitu yang kalian bisa dapatkan ketika kalian berwirausaha gitu. Dan kalian bisa tahu gitu ya nanti kedepannya itu mau ngapain gitu ya dari berwirausaha ini kayak gitu. Jadi kalian tuh nggak stop gitu ya, oh aku udah pengen kuliah, pengen cari kerja gitu, tapi kalian bisa menciptakan peluang usaha untuk orang lain kayak gitu. Oke, jadi tips yang paling pertama itu kalian tuh harus mulai gitu ya, mulai dari sekarang gitu. Dan jangan takut ya, aku nggak punya modal gitu ya, aku nggak punya ini gitu. Kalian kan punya nih uang gitu ya. Modal kita itu apa sih? Jadi modal tuh nggak muluk-muluk soal materi gitu ya. Kita tuh udah punya modal, kita udah punya bekal gitu. Yang penting kita udah punya bekal berwirausaha gitu. Kalau kita udah sering dengar orang-orang motivasi wirausaha gitu ya, itu kan kayak bikin kita tuh semangat gitu. Nah, kita udah ada modal awal tuh. Jadi modal tuh nggak soal materinya, tapi kan kita tahu gitu ya kalau modal materi itu memang yang paling penting gitu ya, karena untuk memulai suatu usaha kan kita perlu modal juga. Nah dari situ kita bisa menyisihkan gitu ya, kalau misalnya masih mahasiswa kita bisa menyisihkan sangu terlebih dahulu gitu ya, terus kita nggak langsung produksi yang sekali kayak besar gitu ya, takut pada besar gitu, jangkanya besar, tapi ya kita mulai dari kecil-kecil dulu gitu. Dari kecil tuh kita bisa putar uangnya gitu. Dan kalau misalnya kalian pengen berwirausaha yang bersama-sama gitu kan ya, berwirausaha yang rame-rame, nah kalian tuh cari benar-benar partner gitu ya, partner yang memang satu visi satu misi gitu. Ya. Jadi jalan ke depannya itu bisa terus bareng-bareng, jadi nggak ada cekcok atau bentrok yang bikin kalian itu akhirnya bisa di tengah jalan dan akhirnya usaha kalian itu nggak jalan kayak gitu. Jadi emang cari benar-benar partner kalau misalkan mau yang berpartner yang sesuai sama keinginan kalian gitu. Jadi harus klop dulu ini sama partnernya. Kalau sudah klop pasti kedepannya makin lama makin lancar gitu. Jadi kalian bisa saling tukar pikiran, terus kalian bisa saling improve juga ilmu kalian di situ kayak gitu. Oke, jadi kayak kalian tuh kalau misalnya pengen sendiri tadi gitu ya, udah mulai aja gitu ya. Nanti kedepannya kan pasti ada kayak nanti gimana gitu ya, kedepannya gimana dan lain sebagainya. Nah itu kalian harus hilangin dulu gitu ya perasaan takut itu gitu, karena kalau kalian takut terus gitu ya kalian nggak bakal memulai kayak gitu. Jadi mulai aja dulu gitu. Jadi kalau sudah dimulai pasti nanti kedepannya bakal ada jalan lain kayak gitu. Benar. Kayak kemarin kita kan awalnya itu kan kayak kekurangan modal gitu ya. Nah, akhirnya kita ikut lomba pendanaan gitu ya, dan akhirnya terdanai, dan dari situ tuh benar-benar kayak itu tuh bisa jadi modal awal gitu ya untuk kita beli alat, beli bahan gitu. Dan kalian kalau misalnya memang udah niat gitu ya, kan paling pertama itu niat dulu ya. Kalau udah niat nanti tuh pasti jalannya tuh ada aja kalian temuin gitu untuk ngelakuin hal-hal yang lain kayak gitu. Oke, ya, jadi buat teman-teman gitu ya, mulai aja dulu gitu ya kalau pengen berwirausaha, dan cari partner yang memang kalian itu bisa jadi support system gitu ya, dan kalian harus mulai itu dari sekarang kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian mulai lebih cepat, kalian bisa maju 1 atau 2 langkah lebih cepat daripada yang kalian bayangin. Jadi kalau misalkan kalian aja sekarang stuck, kalian gak bakal bisa maju gitu. Jadi ya udah mulai aja dulu gitu. Oke, dadah. Terima kasih semuanya.